Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Rozida, NIM G1D021065. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS pemodelan matematika. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Algoritma Enskripsi Gambar Berdasarkan Kekacauan Logistik yang Dimodifikasi Peta. Yang pertama, kita akan perkenalan dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah keamanan informasi multimedia seperti gambar, audio, video menjadi lebih mendesak dengan perkembangan teknologi internet. Dibandingkan dengan teks, informasi multimedia memiliki karakteristik jumlah data yang besar dan redundansi yang tinggi, yang membuat algoritma enskripsi informasi tradisional tidak cocok untuk enskripsi informasi multimedia. Karena sistem Kautik memiliki banyak sifat yang diinginkan seperti kepekaan terhadap kondisi awal dan sensitivitas topologi yang terkait dengan beberapa persyaratan seperti kebingungan dan difusi. Dalam kriptografi, ini mencerahkan orang untuk mengasosiasikan sistem Kautik dengan enkrip informasi. Pada tahun 1997, sarjana Amerika Friedrich menerapkan teori kaos pada enskripsi gambar untuk pertama kalinya. Sejak itu, banyak algoritma enskripsi informasi berdasarkan kekacauan telah diusulkan. Sistem kaos dapat dibagi menjadi sistem kaos waktu kontinu dan sistem kaos waktu diskrit. Karena sistem kekacauan waktu diskrit memiliki karakteristik struktur sederhana dan kecepatan operasi yang cepat relatif terhadap sistem kekacauan waktu kontinu. Ini lebih ini lebih sering digunakan di bidang enskripsi informasi. Saat ini, sistem kekacauan waktu diskrit yang biasa digunakan dalam enskripsi informasi termasuk peta logistik, peta tenda, peta Henon, dan seterusnya. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam sistem kekacauan di atas untuk enskripsi informasi, seperti ruang kunci yang kecil, kompleksitas yang tidak memadai, dan keamanan yang rendah, yang menyebabkan algoritma enskripsi terkait mudah diuraikan. Kemudian, peta kekacauan logistik yang dimodifikasi di mana kisaran parameter permetaan penuh dan parameter kekacauan dikalikan dengan sewenang-wenang. Beta kali dibandingkan dengan peta asli yang diusulkan dalam makalah ini. Ketika peta yang dimodifikasi diterapkan pada sistem enskripsi, ruang kunci dan sensitivitas kunci yang akan ditingkatkan. Berdasarkan peta logistik yang dimodifikasi, algoritma enskripsi yang kacau yang dapat diterapkan pada enskripsi citra diusulkan dan disimulasikan dalam masalah ini. Keamanan algoritma juga dianalisis menunjukkan bahwa algoritma enskripsi kacau memiliki keamanan yang tinggi dan secara efektif dapat menahan serangan metode statistik dan lengkap. Selanjutnya yaitu peningkatan peta logistik. Berdasarkan peta logistik, makalah ini menyajikan peta logistik yang dimodifikasi dengan ekspresi berikut. X beta xn plus 1 sama dengan min 2 per n beta kuadrat. Ini merupakan persamaan pertama. Kita lihat gambar di samping. Gambar 1 ini adalah diagram bifurkasi peta logistik yang dimodifikasi. Oke, di mana B adalah parameter dan XN adalah nilai awal iterasi. Fenomena kekacauan konstan dan eksponen Lyapunov konstan dengan pemetaan penuh konstan yang sesuai. Atau rentang pemetaan penuh X BN anggota min 2, 2 akan muncul saat parameter beta dalam persamaan 1 diubah. Diagram bifurkasi dan spektrum. Eksponen Lyapunov dan persamaan 1 ditampilkan di gambar 1 dan 2 masing-masing. Ketika generator sinyal kacau,
Sinyal kacau konstan berdasarkan peta logistik yang dimodifikasi diterapkan ke bidang komunikasi yang aman. Ruang kunci bersama dengan rentang pemetaan akan cenderung tak terbatas. Peta logistik yang ditingkatkan ini akan digunakan sebagai akan digunakan sebagai generator urutan acak semu untuk algoritma enskripsi baru dalam makalah ini. Oke, selanjutnya desain algoritma enskripsi. 3.1 Prinsip algoritma enskripsi. Algoritma enskripsi simetris digunakan dalam tulisan ini. Dalam algoritma ini, parameter kunci enskripsi dan deskripsi adalah sama. Dan ekspresi matematis dari algoritma adalah sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat Y sama dengan ZX, di mana X adalah plain text, Y adalah ciphertext, Z adalah key. Dan semuanya merupakan deretan karakter dengan panjang yang terbatas. EZ mempresentasikan algoritma enskripsi dan teks biasa, X menghasilkan teks sandi Y setelah operasi algoritma enskripsi. Prinsip enskripsi dan deskripsi gambar yang kacau dapat diringkas dalam gambar 3, di mana urutan kacau dalam diagram dihasilkan oleh sistem kacau yang dipilih enskripsi. Oke, selanjutnya 3.2 yaitu proses algoritma enskripsi. Dalam makalah ini, algoritma enskripsi berdasarkan peta logistik yang dimodifikasi mengadopsi model tradisional atau scrambling difusi. Proses implementasi khusus adalah sebagai berikut. Penentuan kunci. Penentuan kunci adalah nilai awal X0 dan parameter beta dari peta logistik yang dimodifikasi digunakan sebagai kunci dalam algoritma enskripsi. Kemudian nomor 2, generasi urutan kacau. Urutan kacau X1 dihasilkan oleh parameter kunci B1 dan nilai awal X1 0. Demikian pula urutan kacau X2 dihasilkan oleh parameter kunci B2 dan nilai awal X2 0. Yang 3, pembangkitan matriks pengacakan S dan matriks kunci K. Pertama, matriks simbol tanda X dihasilkan oleh urutan kacau X1 dan X2 dengan menentukan nilai threshold. Kemudian matriks pengacakan S dihasilkan oleh matriks simbol tanda X oleh XOR cross. Oke, kita bisa lihat gambar ini. Ini adalah spektrum eksponen Lyapunov dari peta logistik yang dimodifikasi. Kemudian nomor 2 ini adalah diagram blok prinsip enskripsi dan deskripsi. Oke, metode produk matriks kunci K dihasilkan oleh dua urutan kacau X1 dan X2 dengan operasi SOR. Yang kemudian nomor 4, matriks citra pengacakan XS diperoleh dengan matriks citra asli X dan matriks pengacakan S dengan operasi XOR. Kemudian yang nomor 5, citra XR yang dideskripsi dapat diperoleh dengan operasi bitwise SOR pada matriks citra XS dan matriks kunci K yang diganti yaitu Y sama dengan XSK, di mana Y adalah ciphertext. Proses dekripsi merupakan proses kebalikan dari enskripsi. Oke, selanjutnya adalah 3.3 pembuatan matriks pengacakan. Pertama, peta kekacauan logistik yang dimodifikasi digunakan untuk menghasilkan urutan X. Lalu urutannya tanda X dihasilkan dengan menentukan nilai ambang batas. Oke, bisa dilihat. Ini merupakan persamaan 3. Selanjutnya adalah, oh ya, belum. Oke, ini adalah
persamaan 3. Dalam rumus 3 ini, FMN di mana nilai M dan N berhubungan dengan ukuran nilai Chaotic sequence dan ukuran nilai piksel citra. Dalam algoritma enskripsi makalah ini, M sama dengan 100 dan N sama dengan 256. Menurut ukuran gambar dan ekspresi tanda X, matriks teracak S dapat diperoleh dengan X atau perkalian silang dan tanda X. 1 dengan tanda X2. Matriks simbol tanda X dan mengacaukan matriks S kacau karena X kacau. Dalam desain struktur matriks chaos S, pengenalan M dan N meningkatkan kompleksitas matriks dan ruang kunci dari algoritma ini. Oke, selanjutnya adalah 3.4, yaitu pembuatan matriks kunci K. Dengan operasi berikut, kita bisa mendapatkan matriks kunci K dari urutan kacau X1 dan X2 yang dihasilkan oleh peta logistik yang ditingkatkan. Ini merupakan persamaan 4. Di mana FMN ditampilkan di bagian 3.3 pada algoritma tersebut, di mana M sama dengan 100 dan N sama dengan 256. Dan ukuran matriks kunci K sama dengan matriks citra. Karena urutannya X1 dan X2 kacau, matriks kunci K juga kacau. Seperti matriks pengacakan S, pengenalan dua parameter M dan N dalam konstruksi matriks kunci K dan sangat meningkatkan kompleksitas konstruksi matriks kunci, dan di sisi lain memperluas ruang kunci dari algoritma enskripsi. Selain itu, matriks kunci K dihasilkan oleh operasi yang sesuai dari dua urutan kacau, dibandingkan dengan matriks kunci yang dihasilkan oleh urutan kacau tunggal. Struktur kunci lebih kompleks dan memiliki kekacauan semu yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Hasil simulasi. Untuk memverifikasi validitas algoritma enskripsi di atas, kami melakukan percobaan simulasi pada platform MATLAB 1. Gambar aslinya adalah Helena BMP dan ukuran gambarnya adalah 256 kali 256 seperti yang ditunjukkan pada gambar 4A. Dalam algoritma enskripsi, kunci enskripsi adalah beta 1, beta 2, X10, X20, M, dan N. Kapan beta 1 sama dengan 9,8, beta 2 sama dengan 10, X10 sama dengan 15, X20 sama dengan 9, M sama dengan 2, dan N sama dengan 2. Gambar setelah pengacakan dan enskripsi ditampilkan gambar 4B dan C masing-masing. Oke, selanjutnya adalah nomor 5. Analisis kinerja keamanan dari algoritma. Oke, kita bisa lihat gambar A, B, dan C. Di mana gambar ini adalah diagram perbandingan efek enskripsi citra. Pada gambar A adalah gambar asli, dan B adalah gambar setelah diacak, dan C adalah teks sandi. Keamanan algoritma enskripsi dapat diuji dengan analisis kinerja keamanan. Saat ini, indeks keamanan umum dari algoritma enskripsi gambar kacau adalah sebagai berikut. Ukuran ruang kunci, kekuatan sensitivitas kunci, homogenitas, histogram abu-abu, dan korelasi piksel yang berdekatan. Untuk sistem enskripsi yang aman, ia harus memiliki korelasi yang rendah antara piksel yang berdekatan, distribusi histogram abu-abu yang seragam, ruang kunci yang besar, dan sensitivitas kunci yang kuat. Sistem enskripsi dengan karakteristik ini dapat menahan berbagai serangan secara efektif. Selanjutnya, kami akan menganalisis kinerja keamanan algoritma enskripsi citra berdasarkan peta logistik yang dimodifikasi. Selanjutnya adalah 5.1 analisis kunci.
Ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu 5.11 adalah ruang kunci. Dalam algoritma inskripsi ini, kuncinya adalah beta 1, beta 2, X10, X20, M dan N. Di antaranya 0, lebih kecil, plus tak hingga beta 1, 0 lebih kecil, beta 2 tak hingga, min 2 beta 1, lebih kecil X10, lebih kecil 2 beta 1, min 2 beta 2, lebih kecil X2, 0, lebih kecil 2 beta 2, 1 lebih kecil M, lebih kecil 255, dan 1 lebih kecil N, lebih kecil 255. Dapat dilihat bahwa algoritma tersebut memiliki ruang kunci yang tidak terbatas. Kemudian 5.1.2 adalah analisis sensitivitas kunci. Dalam proses deskripsi, saat nilai kuncinya beta 1 sama dengan 9,8, beta 2 adalah 10, X10 sama dengan 15, X20 sama dengan 9, M sama dengan 2, dan N sama dengan 2. Citra transkripsi dapat dideskripsikan dengan benar, tapi ketika nilai kuncinya adalah beta 1 sama dengan 9,7, beta 2 sama dengan 10, X10 sama dengan 15, X20 sama dengan 9, M sama dengan 2, dan N sama dengan 2. Citra transkripsi tidak dapat dideskripsikan dengan benar. Hasil deskripsi ditampilkan di gambar 5. Eksperimen menunjukkan bahwa algoritma inskripsi sangat sensitif terhadap nilai awal dan perubahan kunci yang halus dapat menyebabkan deskripsi yang salah sehingga algoritma tersebut memiliki keamanan yang tinggi. Oke, kemudian 5.2 analisis statistik. Ini juga dibagi beberapa, yaitu histogram abu-abu. Nah, gambar 6A sama dengan A sampai dengan C adalah masing-masing adalah histogram abu-abu dari gambar asli. Gambar acak dan gambar transkripsi itu bisa. Kemudian gambar 5 yang dideskripsikan dengan benar adalah salah. A, gambar yang dideskripsikan dengan benar, dan B, gambar yang dideskripsikan salah. Oke, kita bisa lihat gambar di samping. Gambar ini adalah gambar 6, di mana histogram abu-abu dari gambar asli dan gambar transkripsi. Yang A itu adalah histogram abu-abu dari gambar asli, yang B itu adalah histogram abu-abu dari gambar yang diacak, dan C itu adalah histogram abu-abu dari gambar transkripsi. Oke, kemudian nah, gambar selanjutnya adalah korelasi piksel dalam arah horizontal. Yang dimana A-nya itu adalah gambar yang A adalah korelasi piksel dari gambar asli, kemudian yang B itu adalah korelasi piksel dari gambar yang diacak, kemudian yang C itu adalah korelasi piksel dari gambar transkripsi. Oke, terlihat dari perbandingan bahwa distribusi histogram citra asli tidak merata dan memiliki beberapa keteraturan pada 0,255. Histogram abu-abu dari gambar telah banyak berubah setelah pengacakan matriks X yang diacak, tetapi masih belum terdistribusi secara merata dan menunjukkan tren parabola di 0,255 setelah inskripsi matriks kuncika. Histogram ciphertext didistribusikan secara merata di 0,255 dan sepenuhnya menyembunyikan properti histogram dari gambar asli dan dari karakteristik statistik histogram keabuan. Algoritma ini memiliki efek penyembunyian informasi citra yang baik. Oke, selanjutnya adalah gambar ini. Ini merupakan gambar ke-8, yaitu korelasi piksel dalam arah vertikal. Yang A, gambar A itu adalah korelasi piksel dari gambar asli. Kemudian yang B adalah korelasi piksel dari gambar yang diacak.
Oke, kita lanjutkan. Maaf, terjadi kesalahan tadi terhadap jaringan saya. Oke, kita sampai di gambar ini yang tadi. Oke, ini adalah gambar 9, di mana ini adalah korelasi piksel dalam arah diagonal. Gambar A ini adalah korelasi piksel dari gambar asli, kemudian yang B ini adalah korelasi piksel dari gambar yang diacak, kemudian yang C ini adalah korelasi piksel dari gambar transkripsi. Yang kemudian adalah 5.22 adalah korelasi piksel yang berdekatan. Melalui komputasi MATLAB, kita bisa mendapatkan korelasi piksel dari citra asli, citra acak, dan citra transkripsi dalam arah horizontal, vertikal, dan diagonal, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7-9. Masing-masing sebagai perbandingan, terlihat bahwa korelasi antara piksel yang didekatkan dari citra asli dan citra terdistorsi relatif besar, baik arah horizontal, arah vertikal, maupun arah diagonal. Namun, korelasi antara piksel yang berdekatan dalam tiga arah pada dasarnya bahwa algoritma tersebut memiliki efek enskripsi yang baik pada citra. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulan dalam tulisan ini, algoritma enskripsi citra berdasarkan peta logistik yang ditingkatkan, diusulkan dari hasil simulasi dan analisis eksperimental, dapat disimpulkan bahwa algoritma memiliki ruang kunci tak terbatas dan sensitivitas kunci relatif tinggi yang dapat menahan serangan analisis metode kelelahan. Pada saat yang sama, nilai piksel dari citra transkripsi didistribusikan secara merata dan korelasi antara nilai piksel yang berdekatan lemah yang menunjukkan bahwa algoritma dan dapat menahan serangan analisis statistik dengan sangat baik. Oleh karena itu, peta logistik yang dimodifikasi dapat diterapkan pada perlindungan enskripsi gambar dan algoritmanya sederhana, cepat, dan memiliki nilai aplikasi praktis yang kuat. Ini adalah referensi jurnal tadi. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah, dan salah kata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.